Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Sifa Aulia Indi Silvi. Saya pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas mengenai mata pelajaran teknik komputer dan jaringan, di mana mata pelajaran teknik komputer dan jaringan ini diampu pada kelas 11 dan kelas 12 SMK Islam Diponegoro Losari. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran teknik komputer dan jaringan pada kelas 12 teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, pada setiap pembelajaran tentunya ada capaian pembelajaran untuk siswa dan juga guru, di mana itu diharapkan dapat memenuhi standarisasi capaian pembelajaran pada saat di dalam kelas. Nah, prosesnya itu sangat panjang, mulai dari awal semester dan di akhir semester. Nah, pada capaian pembelajaran mata pelajaran teknik komputer dan jaringan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu menganalisis jaringan komputer berbasis luas ataupun jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini biasa disebut dengan Wide Area Network. Kemudian yang kedua ada memahami konsep topologi jaringan berbasis luas. Jadi beberapa konsep dalam jaringan itu nanti akan kita pelajari pada mata pelajaran teknik komputer jaringan. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi permasalahan dan memperbaiki jaringan nirkabel. Kemudian yang keempat ada mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Yang kelima ada menganalisis, mengimplementasikan dan mengevaluasi jaringan fiber optik. Dan yang terakhir adalah menerapkan fungsi alat kerja fiber optik dan melakukan sambungan fiber optik. Nah, ini dilakukan pada saat nanti melaksanakan praktek. Kemudian pada setiap pembelajaran pastinya ada sebuah proses yang harus dilalui siswa dan juga guru guna mendapatkan nilai ataupun hasil yang semaksimal mungkin, tentunya hasil dari kerjaan masing-masing siswa secara individu yang dikerjakan, di mana siswa diharapkan dapat mengerjakan sendiri. Nah, pada persentase penilaian yang pertama ada tugas, ini sebesar 15%, kemudian kuis. Nah, kuis ini salah satunya nanti akan dimasukkan ke dalam prakteknya, itu yaitu 15%. Kemudian absensi 10%. Untuk selanjutnya ada penilaian sumatif tengah semester, itu ada 30%. Kemudian yang terakhir ada penilaian sumatif akhir tahun, itu ada 30%. Kemudian selanjutnya pada saat pembelajaran itu tentunya ada materi yang diajarkan, di mana materi itu diharapkan nantinya dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada pengertian teknologi jaringan berbasis luas ataupun WAN, seperti yang sudah saya bahas sedikit tadi, yaitu Wide Area Network, di mana pada jaringan berbasis luas ini lebih cakupannya yaitu ke seluruh dunia ataupun internasional. Kemudian yang kedua ada jenis teknologi jaringan berbasis luas. Jadi jenis-jenis jaringan WAN ini nantinya akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga ada perkembangan teknologi wireless. Yang keempat ada pengertian Wi-Fi dan contoh wireless access point. Kemudian yang kelima ada fungsi alat dan bahan dalam penyambungan fiber optik. Dan yang terakhir tentunya ada melaksanakan praktek penyambungan kabel fiber optik. Selanjutnya, langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian jaringan berbasis luas. Nah, jaringan berbasis luas ini apa sih? Kemudian yang seperti apa? Kemudian klasifikasinya itu yang seperti apa saja gitu. Nah, jaringan berbasis luas ini adalah Wide Area Network ataupun biasa disebut dengan jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini adalah sebuah klasifikasi jaringan yang dibedakan berdasarkan luas area ataupun jangkauan di seluruh dunia. Jadi jangkauannya itu sudah internasional antara negara satu dan negara yang lainnya, gimana kabelnya itu ditanam di dalam tanah supaya tidak mengganggu aktivitas manusia. Kemudian jenis koneksi WAN
Ini ada beberapa. Yang pertama ada list line, kemudian circuit switching, packet switching, kemudian ada high level data link control ataupun biasa disebut dengan HDLC. Kemudian ada point to point protocol atau 3P, ataupun selanjutnya ada integrated service digital network, kemudian synchronous data link control ataupun SDLC, dan juga frame relay. Namun pada jenis koneksi WAN ini saya hanya akan membahas dua saja untuk mempersingkat waktunya. Yang pertama ada packet switching dan juga circuit switching. Jadi circuit switching ini adalah salah satu bagian dari packet switching. Jadi packet switching ini adalah gabungan dari beberapa switch yang nantinya akan saling terhubung juga. Nah, di dalam packet switching ini ada yang namanya circuit switching. Selanjutnya ada perkembangan teknologi wireless. Jadi apa sih itu wireless? Kemudian perkembangannya itu dari apa saja hingga menjadi wireless. Nah, yang pertama ada jaringan dengan kabel. Jadi di zaman dahulu itu lebih banyak menggunakan kabel, seperti radio, kemudian juga televisi, itu masih banyak menggunakan kabel. Nah, beda di zaman sekarang, radio itu sudah ada di dalam HP, di mana sinyalnya itu dengan nirkabel ataupun tanpa kabel. Jadi menggunakan sinyal analog ataupun sensor untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada di jaringan tersebut. Kemudian untuk jaringan kabel itu biasa disebut dengan wide network ataupun media transmisi data, di mana transmisinya itu menggunakan media kabel dalam mentransmisikan ataupun menyalurkan ataupun mengirimkan datanya. Nah, kabel ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk menghubungkan data di dalam dua perangkat. Kemudian selanjutnya ada jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel ini biasa disebut dengan wireless network ataupun nirkabel. Jadi jaringan tanpa kabel yaitu penghubung dua alat ataupun device di mana menggunakan sistem digital seperti halnya handphone dengan wifi, itu kan sudah tidak menggunakan kabel. Nah, itu salah satu perkembangan teknologi di mana akan semakin pesat, semakin maju dan juga semakin bagus, akan lebih mengefektifkan, mengefisiensikan pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya ada jenis wireless access point. Jadi seperti alat yang ada di dalam wifi untuk menyambungkan beberapa perangkat. Ini namanya access point. Nah, pada access point ini sebuah perangkat utama dalam penyambungan jaringan, terutama wifi. Jadi access point ini apa sih? Access point ini adalah perangkat keras jaringan komputer yang dapat bekerja pada perangkat yang sedang mencoba akses jaringan. Nah, pada saat akan menyambungkan HP ke dalam access point, di mana biasa disebut dengan penyambungan wifi, itu tentunya menggunakan sinyal. Kemudian selanjutnya di materi ini ada alat dan bahan dalam penyambungan fiber optik. Jadi fiber optik itu adalah kabel di mana di tengahnya terdapat alat ataupun bahan seperti kaca. Nah, itu yang dinamakan dengan fiber. Jadi nantinya itu akan dihubungkan menggunakan alat yang bernama splicer. Yang pertama, bahannya ada kabel, alkohol, tisu, kemudian ada juga konektor, kemudian ada protection sleeve. Ini digunakan untuk melindungi dari serat kaca itu sendiri. Nah, sebelum ke bawah, saya akan sedikit membahas mengenai fungsi dari kabel. Nah, kabel ini difungsikan tentu saja untuk menghubungkan, karena media utamanya adalah kabel. Kemudian alkohol. Alkohol ini digunakan untuk membersihkan yang namanya cladding ataupun serat berwarna biru yang nantinya untuk menutup, yang akan ditutupi oleh coating. Kemudian ada tisu. Nah, tisu ini digunakan untuk mewadahi alkohol pada saat akan membersihkan kabel. Kemudian ada protection sleeve seperti yang sudah dibahas tadi. Protection sleeve ini untuk melindungi yang namanya serat kaca itu sendiri. Kemudian splicer. Splicer ini digunakan untuk menghubungkan dua kabel
Kemudian cleaver ini digunakan untuk memotong yang namanya cladding. Jadi cladding itu seperti halnya serat kaca, kemudian nantinya akan dipotong di mana diameternya itu sudah ada di dalam cleaver itu sendiri. Diameternya berapa? Diameternya adalah 20 mm. Kemudian crimping ini digunakan untuk memotong jaket kabel. Kemudian ada konektor tentu saja untuk menghubungkan dua kabel. Kemudian yang selanjutnya ada optical power meter, ini ada OPM di mana untuk mengukur tegangan yang ada pada kabel fiber optik. Kemudian stripper, stripper ini untuk memotong saluran yang nantinya akan lebih bersih gitu. Kemudian selanjutnya ada optical time domain reflector meter, ini sama untuk mendukung untuk mengukur tegangan pada kabel. Sudah, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Silahkan apabila nanti ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.